selama 3 bulan mendapatkan fasilitas pendampingan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB, kami jadi lebih paham untuk menerapkan SOP yang benar. Kami sangat berterima kasih sekali kepada BPOM bahwa kami sudah dibimbing, sudah didampingi selama proses pembuatan MD. Dalam proses pembuatan MD ini memang ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Nah, selama kita bisa mengikuti itu, tentu MD itu akan cepat. Ternyata masyarakat pun sudah banyak yang tahu bahwa kalau kita sudah punya izin edar dari BPOM, itu sudah dijamin. Nah, ini adalah keuntungan buat kita sebagai UMKM yang bekerja sama sehingga pasar kita terbuka. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak BPOM yang telah membimbing kami untuk menjadi UMKM yang tingkatannya meningkat. Kemudian juga saran buat rekan-rekan yang belum mengurus izin edar, silakan daftarkan ke BPOM dan minta bimbingan. Itu tidak sulit karena masyarakat kita sekarang sudah cerdas ya, sudah banyak pengetahuannya tentang higienis. 17 ruang lingkup produksi pangan olahan yang baik. 1. Lokasi. Pabrik tempat produksi harus jauh dari daerah lingkungan yang tercemar atau daerah tempat kegiatan industri usaha yang menimbulkan pencemaran terhadap pangan olahan. Pabrik tempat produksi seharusnya tidak berada di daerah yang mudah tergenang air atau daerah banjir. Pabrik tempat produksi seharusnya bebas dari semak-semak atau daerah sarang hama. Pabrik tempat produksi seharusnya jauh dari tempat pembuangan sampah umum, limbah, atau pemukiman penduduk yang kumuh, tempat rongsokan, dan tempat-tempat lain yang dapat menjadi sumber cemaran. 2. Bangunan. Bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene sesuai dengan jenis pangan olahan yang diproduksi, serta sesuai dengan urutan proses produksi sehingga mudah dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, mudah dipelihara, dan tidak terjadi kontaminasi silang antar produk. Bangunan dalam ruangan dan tata letak pabrik tempat produksi seharusnya dirancang sehingga memenuhi persyaratan hygiene pangan olahan yang mengutamakan persyaratan mutu dan keamanan pangan olahan dengan cara baik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, serta melindungi makanan atau minuman dari kontaminasi silang selama proses. Lantai ruangan produksi seharusnya kedap air, tahan terhadap garam, basa, asam, atau bahan kimia lainnya, permukaan rata tetapi tidak licin dan mudah dibersihkan. Dinding ruang produksi seharusnya terbuat dari bahan yang tidak beracun. Permukaan dinding ruang produksi bagian dalam seharusnya terbuat dari bahan yang halus, rata, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, dan mudah dibersihkan. Langit-langit seharusnya tidak berlubang dan tidak retak untuk mencegah keluar masuknya binatang termasuk tikus dan serangga. Permukaan langit-langit seharusnya rata, berwarna terang, mudah dibersihkan, terbebas dari sarang laba-laba dan debu. Pintu ruangan produksi seharusnya membuka keluar agar debu atau kotoran dari luar tidak masuk ke ruang produksi. Jendela dan ventilasi dibuat dari bahan yang tahan lama, tidak mudah pecah atau rusak. Seharusnya dilengkapi dengan kasa pencegah serangga yang dapat dilepas sehingga mudah untuk dibersihkan. Permukaan tempat kerja yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan harus berada dalam kondisi baik, tahan lama, mudah dibersihkan dan disanitasi. Tidak menyerap air, permukaannya halus, dan tidak bereaksi dengan bahan pangan olahan. Perusahaan seharusnya mempunyai kebijakan penggunaan bahan gelas yang bertujuan untuk mencegah kontaminasi bahaya fisik terhadap produk jika terjadi pecahan gelas. 3. Fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi pada bangunan pabrik tempat produksi dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene. UMKM seharusnya memiliki fasilitas hygiene dan sanitasi meliputi sarana penyediaan air,
Air yang digunakan untuk proses produksi dan mengalami kontak langsung dengan bahan pangan olahan seharusnya memenuhi syarat kualitas air bersih. Sarana pembuangan air dan limbah seharusnya didesain dan dikonstruksi sehingga dapat mencegah risiko pencemaran pangan olahan, air minum, dan air bersih. Limbah harus segera dibuang ke tempat khusus. Sarana pembersihan dan pencucian peralatan seharusnya dilengkapi dengan sarana yang cukup untuk pembersihan dan pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan, lantai, dinding, dan lain-lain. Sarana toilet. Letak toilet seharusnya tidak terbuka langsung ke ruang pengolahan dan pintu selalu tertutup. Toilet harus dalam kondisi bersih dan seharusnya diberi tanda peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun dengan air bersih yang mengalir. Sarana hygiene karyawan. Pemilik UMKM pangan seharusnya mempunyai sarana hygiene karyawan untuk menjamin kebersihan karyawan guna mencegah kontaminasi terhadap bahan pangan olahan, yaitu fasilitas untuk cuci tangan, fasilitas ganti pakaian, fasilitas untuk mencuci tangan seharusnya diletakkan di depan pintu masuk ruangan pengolahan, dilengkapi keran air mengalir, sabun, dan alat pengering tangan seperti lap atau tisu, sarana cuci tangan, dan penerapan kegiatan hygiene dan sanitasi sebelum dan setelah bekerja. 4. Mesin atau peralatan. Mesin atau peralatan produksi yang digunakan didesain dan dibuat dengan jenis bahan yang sesuai persyaratan agar menjamin mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Letakkan sesuai dengan alur proses produksinya agar tidak menyebabkan kontaminasi silang. Mesin atau peralatan harus selalu diawasi, diperiksa, dan dipantau fungsi dan kondisinya. Alat ukur yang terdapat pada mesin atau peralatan seharusnya dipastikan keakuratannya. 5. Bahan. Bahan yang dimaksud di sini mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong termasuk air, dan bahan tambahan pangan. Bahan yang digunakan seharusnya dituangkan dalam bentuk formulir dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu bahan dan terdokumentasi. Lakukan pencatatan bahan yang masuk dan yang digunakan dengan menerapkan prinsip FIFO atau FEFO, First in first out, First expired first out. Air yang digunakan untuk mencuci atau kontak langsung dengan bahan pangan olahan seharusnya memenuhi persyaratan air bersih sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Pengawasan proses. Sebagai tindakan pencegahan atau pengendalian yang efektif terhadap kemungkinan timbul bahaya selama tahap-tahap proses produksi, UMKM diharapkan menerapkan sistem analisis tahapan kritis produksi, sehingga dapat menghasilkan pangan olahan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Setiap jenis produk seharusnya dilengkapi petunjuk tentang jenis dan jumlah bahan yang digunakan, tahapan proses produksi, langkah-langkah yang perlu diperhatikan selama proses produksi, jumlah produk yang diperoleh untuk satu kali proses produksi, dan informasi lainnya yang diperlukan. Waktu, suhu, atau tekanan pada proses produksi harus mendapat pengawasan dengan baik untuk menjamin keamanan produk pangan olahan. Untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari luar dan kontaminasi silang, diperlukan pengawasan terhadap proses produksi, pengelolaan penyimpanan untuk bahan, produk jadi, dan bahan kimia, hygiene karyawan, penanganan bahan atau alat yang kotor, penggunaan peralatan gelas, dan lainnya. Semua ketidaksesuaian dan tindakan koreksi harus dicatat dan didokumentasikan. 7. Produk akhir. Diperlukan penetapan spesifikasi produk akhir agar pangan olahan yang diproduksi memiliki mutu seragam dan memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang dihasilkan. Produk akhir harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas kompeten dan tidak boleh merugikan atau membahayakan kesehatan konsumen. Gunakan kemasan tara pangan atau food grade untuk mewadahi produk akhir, dan pastikan label yang digunakan telah memenuhi semua informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mutu dan keamanan produk akhir sebelum diedarkan seharusnya diperiksa dan dipantau secara periodik, secara organoleptik, ataupun pengujian analisa keamanan dan mutu produk di laboratorium yang terakreditasi.
Kondisi penyimpanan produk akhir harus diperhatikan, termasuk pada saat pengiriman, misalnya pada produk frozen food. 8. Laboratorium. Fasilitas laboratorium memudahkan industri pengolahan pangan mengetahui mutu dan keamanan dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan tambahan pangan yang masuk ke dalam tempat produksi, hingga produk akhir. UMKM dapat menggunakan laboratorium pemerintah atau swasta yang telah terakreditasi. Baik laboratorium sendiri, internal, ataupun eksternal harus menerapkan cara berlaboratorium yang baik atau good laboratory practices, dan alat ukur yang digunakan dikalibrasi secara reguler untuk menjamin ketelitiannya. Hasil ujinya diarsipkan sebagai dokumen pendukung. 9. Perilaku karyawan. Hygiene dan kesehatan karyawan yang baik akan memberikan jaminan bahwa pangan yang diolah tidak akan tercemar, diantaranya melalui gunakan pakaian kerja lengkap dan dipakai secara benar. Biasakan cuci tangan sebelum bekerja dan setelah dari toilet. Tidak bercakap-cakap, merokok, batuk, bersin, makan dan minum saat bekerja. Karyawan yang sedang sakit dilarang untuk bekerja. Industri pengolahan pangan seharusnya menunjuk dan menetapkan personil yang terlatih dan kompeten sebagai penanggung jawab pengawasan keamanan pangan olahan. 10. Pengemas. Penggunaan wadah pengemas yang sesuai dan memenuhi persyaratan akan mempertahankan mutu dan melindungi produk terhadap pengaruh dari luar, seperti sinar matahari, panas, kelembapan, kotoran, benturan, dan lain-lain. 11. Label dan keterangan produk. Kemasan diberi label yang jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah, dan mengkonsumsi produk. Label harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 12. Penyimpanan. Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi, bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan tambahan pangan, dan produk akhir dilakukan dengan baik, tidak menempel ke lantai dan dinding, sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan olahan. Melalui penyimpanan bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan pangan seharusnya tidak menyentuh lantai, tidak menempel dinding, dan jauh dari langit-langit. Harus diberi penanda menggunakan sistem kartu yang menyebutkan nama bahan, tanggal penerimaan, asal bahan, tanggal pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan informasi lain yang dibutuhkan. Penyimpanan bahan kering terpisah dari bahan basah, termasuk penyimpanan dengan kontrol suhu atau kelembaban tertentu. Penyimpanan wadah dan pengemas harus rapi, di tempat bersih dan terlindung agar saat digunakan tidak mencemari produk. Penyimpanan produk akhir terpisah dari bahan mentah dan produk setengah jadi. Penerapan sistem FIFO dan FEFO, first in first out, first expired first out. Penyimpanan bahan berbahaya. Semua rak, lemari, dan wadah penyimpanan bersih, rapi, tidak menyentuh lantai dan dinding. Selalu dilakukan pencatatan identitas penyimpanan. 13. Pemeliharaan dan program sanitasi. Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi, bangunan, mesin peralatan, pengendalian hama, penanganan limbah, dan lainnya dilakukan secara berkala untuk menjamin terhindarnya pangan yang diolah dari potensi kontaminasi silang. Mesin atau peralatan produksi yang berhubungan langsung dengan bahan dan produk harus dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi secara teratur. Proses pembersihan dapat dilakukan dengan menggunakan proses fisik, penyikatan, penyemprotan air bertekanan, atau penghisap vakum. Proses kimia menggunakan deterjen, basa atau asam, atau gabungan proses fisika dan kimia. Catatan program pembersihan seharusnya mencakup ruangan, mesin atau peralatan, dan perlengkapan. Karyawan yang bertanggung jawab terhadap pembersihan, cara dan frekuensi pembersihan, dan cara memantau kebersihan.
Hama, binatang pengerat, serangga, unggas, dan lainnya merupakan penyebab utama menurunnya mutu dan keamanan pangan olahan. Program pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan serangan hama melalui program sanitasi yang baik, pengawasan terhadap bahan-bahan yang masuk ke dalam tempat produksi, dan memantau atau mengurangi penggunaan pestisida, insektisida, dan rodentisida yang dapat mencemari produk. Menutup lubang dan saluran yang memungkinkan masuknya hama. Jendela, pintu, dan ventilasi dilapisi dengan kawat kasa. Dan hewan peliharaan tidak boleh berkeliaran dalam tempat produksi. Tempat produksi seharusnya dalam keadaan bersih. Tempat sampah harus dalam keadaan tertutup. Dan pemantauan kemungkinan timbulnya sarang hama. Pembasmian hama dengan bahan kimia, bahan biologi, atau secara fisik seharusnya dilakukan tanpa mempengaruhi mutu dan keamanan produk. 14. Pengangkutan. Pengangkutan produk akhir membutuhkan pengawasan untuk menghindari kesalahan dalam pengangkutan yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan mutu, serta keamanan pangan olahan. Wadah dan alat pengangkutan seharusnya tidak mencemari produk, mudah dibersihkan, dan jika perlu didesinfeksi, memisahkan produk dari bahan non-pangan selama pengangkutan, melindungi produk dari kontaminasi, mampu mempertahankan dan mempermudah pengecekan suhu, kelembapan, atau kondisi penyimpanan lainnya. 15. Dokumentasi dan pencatatan. Melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses produksi dan distribusi yang disimpan sampai batas waktu yang melebihi masa simpan produk. Hal ini akan berguna untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk, mencegah produk melampaui batas kadaluarsa, dan meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan olahan. Dokumentasi atau catatan seharusnya dimiliki dan dipelihara oleh perusahaan yang meliputi catatan bahan yang masuk, proses produksi, jumlah dan tanggal produksi, distribusi, inspeksi dan pengujian, penarikan produk, dan mampu telusur bahan, penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, kontrol hama, kesehatan karyawan, pelatihan, kalibrasi, dan lainnya yang dianggap penting. 16. Pelatihan. Pelatihan dan pembinaan merupakan hal penting. Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan merupakan ancaman terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Pemilik sarana atau penanggung jawab pengolahan harus mempunyai pengetahuan mengenai prinsip dan praktek higien pangan olahan agar mampu mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu, mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pemilik sarana atau penanggung jawab dapat mengikuti pelatihan eksternal dan mengajarkan kepada karyawan lainnya. 17. Penarikan produk. Penarikan produk dilakukan apabila produk tersebut diduga menjadi penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan olahan, yaitu menarik produk, menghentikan produksi, memusnahkan produk, memiliki prosedur penarikan produk.